Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Udah lama banget ya nggak upload video budgeting di YouTube. Nah, biasanya aku cuman upload video update menabung di short ya. Karena memang beberapa hal yang menyebabkan aku nggak bisa up video di YouTube. Nah, salah satu penyebabnya adalah 1 tahun belakangan ini aku lagi adaptasi di lingkungan baru ya. Yang tadinya aku sama anak-anak itu hidupnya di rumahnya orang tua aku sendiri dan LDRan sama pak suami ya. Nah, 1 tahun yang lalu itu aku memutuskan untuk ikut pak suami pindah merantau. Jadi agak sedikit kaget ya hidup merantau hanya berempat. Nah, jadi itu kita berdua, aku dan suami itu ikut orang tua masing-masing. Nah, setelah resign dan harus ikut suami, akhirnya kita berdua harus belajar dan adaptasi lagi ya. Yang tadinya nggak harus melakukan sesuatu karena ada orang tua, sekarang semua dari A sampai Z kita harus pikirkan sendiri ya. Nah, makanya agak sedikit kaget ya. Sebenarnya nggak sedikit sih, tapi banyak kagetnya. Nah, alhamdulillah sekarang agak lebih stabil, jadi aku insya Allah bakal update lagi untuk video budgetingnya ya. Nah, untuk update video saving biasanya aku bagikan di short atau di Instagram juga. Nanti aku cantumkan di kiri atas ya. Atau yang punya TikTok juga bisa nanti aku kasih sekalian. Jangan lupa di follow ya, biar kita bisa sharing-sharing soal saving, soal budgeting. Karena sebenarnya lebih intens di sana ya, di video-video pendeknya. Nah, nanti di YouTube sendiri ini khusus untuk budgeting yang lebih panjang dan lebih jelasnya. Nah, kali ini aku mau update budgeting di bulan Oktober 2024 ya. Sebenarnya nggak beda-beda jauh dari video-video aku sebelumnya, karena masih nyaman aja dengan metode ini ya. Seperti biasa aku bikin untuk monthly budget dan ada juga nanti weekly budgetingnya. Nah, ini aku tulis income yang harus aku budgetkan itu berapa untuk bulan Oktober. Lanjut untuk kebutuhan yang wajibnya, ini ada di kontrakan, ada SPP dan WiFi. Jadi yang paling nggak bisa diganggu gugat ya, ketiga kebutuhan ini yang harus dipenuhin di setiap bulannya. Jadi intinya yang nggak bisa diotak-atik ya. Lanjut ke variable expenses ini untuk kebutuhan yang nggak wajib. Nah, ini aku bakal budgetkan untuk per bulan dan per minggunya ya. Nah, kenapa kok bikin budgeting mingguan juga? Karena buat aku lebih mudah evaluasinya ya. Kalau per minggu itu biasanya untuk pengeluaran-pengeluaran ini nggak setiap hari ketulis ya, tapi dalam seminggu itu biasanya tuh masih dalam ingatan nih. Jadi pas evaluasi pastinya kita kan ingat-ingat lagi ya pengeluarannya betul atau enggak, masih ada yang kurang atau enggak. Nah, kalau nggak dievaluasi per minggu langsung sebulan itu rasanya berat banget ya. Berat untuk ingat-ingatnya lagi, maklum ya udah berumur. Nah, untuk kategorinya apa aja di variable expenses, ini ada di groceries-nya, aku budgetkan Rp400.000. Untuk food ini ada Rp800.000. Untuk kebutuhan anak Rp300.000. Kebutuhan pak suami ada Rp400.000. Untuk pegangan istri ada Rp400.000. Untuk berasnya ini aku budgetkan Rp300.000. Untuk listrik aku budgetkan Rp400.000. Lanjut gas dan galon ini aku budgetkan Rp200.000. Untuk dana tak terduga aku budgetkan Rp200.000. Jadi totalnya ada Rp3.500.000. Untuk yang tadi kebutuhan wajibnya totalnya ada Rp1.700.000. Jadi totalnya untuk budgeting bulanannya ada Rp5.200.000. Sedangkan income yang harus dibudgetkan di bulan Oktober ini ada Rp5.400.000. Jadi masih ada sisa Rp200.000. Ini nanti aku bakal masukkan ke tabungan anak-anak ya, atau sinking fund untuk sekolah anak-anak. Tapi nggak aku update di sini, jadi mungkin nanti aku update di video pendek ya. Ini aku gambar ala-ala aja ya. Jadi niatnya sebenarnya pingin tema bunga daisy gitu. Tapi ternyata setelah diwarnain entah jadi bunga apa. Nah, sengaja nggak aku tulis untuk bulannya ya, karena nanti ada beberapa jurnal juga. Jadi nggak aku tulis di sini. Nah, sebenarnya aku tuh mau minta maaf sama teman-teman, barangkali aku masih agak aneh ya voice over cerita-cerita kayak gini lagi, karena udah lama banget jadi agak aneh aja tuh rasanya.
Nah, buat teman-teman yang nanti nonton, aku harap ambil yang baik-baiknya aja ya. Boleh tiru caranya, tapi nggak usah lihat nominalnya ya, karena masing-masing keluarga itu berbeda rezekinya, berbeda juga untuk kebutuhannya. Jadi nggak usah salfok sama jumlahnya yang nggak seberapa ini. Aku juga bukan yang expert soal budgeting atau keuangan. Aku cuman ibu rumah tangga yang sedang belajar mengelola keuangan, yang ingin membagikan pengalamannya, siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman, dan pastinya nggak bermaksud ria ya. Karena menurut aku menerapkan budgeting ini tuh manfaatnya banyak banget ya, terutama buat ibu-ibu rumah tangga nih seperti aku yang bingung cara mengelola keuangan itu gimana, yang selalu merasa kurang setiap bulannya dari pendapatan Pak suami, atau bahkan nggak sampai akhir bulan ya uangnya udah ludes nggak tahu kemana. Nah, dengan budgeting ini kita bisa tracking kebutuhan apa aja yang benar-benar wajib untuk dikeluarkan dan kebutuhan mana saja yang ternyata nggak wajib loh kita keluarkan. Nah, dari tracking itu hasil akhirnya biasanya ada uang lebih yang bisa kita tabungkan nantinya. Dulu sebelum kenal budgeting boro-boro ya bisa nabung, mau beli susu anak di akhir bulan aja bingung pakai uang apa. Nah, alhamdulillahnya setelah menerapkan budgeting, aku bisa mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan wajib aku dan kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita otak-atik atau kita hemat ya, biar ada sisa uangnya untuk nabung nanti. Nah, gimana nih teman-teman, udah menerapkan budgeting atau belum? Yuk coba tulis di kolom komentar ya, kita sharing-sharing. Nah, sebenarnya ini pun aku bikin videonya udah lama ya, tuh yang tadi ngelihat tanggalnya ada di tanggal 30 September sebenarnya, tapi baru sempat edit-editnya dan voice overnya, jadi alhamdulillah baru bisa upload di tanggal sekarang. Nah, ini udah selesai untuk monthly budgeting aku lanjut ke weekly budgeting ya. Jadi tadi dari variable expenses itu nantinya akan aku bagi-bagi uangnya ke 4 minggu. Nah, nanti aku bakal bikin 4 tabel untuk 4 minggunya. Dalam satu tabel aku bikin 4 kolom yang isinya kategori nanti apa aja, macam pengeluarannya, lanjut budgetnya untuk per minggunya nanti aku tulis di sini sekalian. Nah, untuk aktual dan balance ini nanti gunanya pas aku evaluasi ya setiap akhir minggunya. Nah, dari balance itu nanti biasanya akan mempengaruhi budget di minggu seterusnya ya, atau minggu berikutnya. Yang belum pernah menerapkan budgeting pasti bakal bilang ini tuh ribet banget ya, harus bikin budgetnya sebelum gajian, harus evaluasi juga di akhir minggu atau akhir bulannya, belum lagi juga harus bikin catatan pengeluaran harian. Tapi percayalah, semua itu di awal-awal pasti akan terasa susah ya atau ribet, tapi kalau sudah merasakan manfaatnya pasti sebulan aja nggak menerapkan budgeting tuh nggak berasanya sih, memang akhirnya keuangannya jadi berantakan. Jadi nggak ada salahnya untuk mencoba dulu ya, karena menurut aku lebih baik gagal daripada nggak pernah coba sama sekali. Dan yang paling penting itu jangan menunda sesuatu yang baik buat diri kita sendiri ya, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi kepada kita esok hari, dan pastinya kita juga nggak tahu ya umur kita sampai kapan. Jadi yuk mulai dari sekarang aja buat yang belum pernah menerapkan budgeting. Gak usah menunggu sempurna dulu, kita sambil belajar sambil jalan ya. Banyak banget metodenya dan banyak juga informasi sekarang, banyak dimana aja kita bisa dapat soal budgeting ini. Karena aku sendiri juga belajar pertama ketemu sama si budgeting ini dari teman-teman yang sudah mulai budgeting duluan di YouTube ini ya. Makanya aku juga coba sharing-sharing soal budgeting dan saving lewat video-video aku di sini. Siapa tahu dan semoga bermanfaat juga buat teman-teman ya. Nah, ini aku udah bikin 2 tabel untuk di minggu pertama dan minggu kedua. Aku hiasnya seadanya aja ya. Sebelum aku lanjut bikin tabel untuk di minggu ketiga dan keempat, aku mau isi dulu budgeting di minggu pertama bulan Oktober 2024. Bisa dilihat aja ya untuk nominal-nominalnya ada berapa aja di situ, karena ternyata videonya nggak kesimpan karena memori handphonenya full ya, sedih banget. Nah, ini hasil akhirnya bisa dilihat aja ya nominal-nominalnya berapa. Jadi itu aku budgetkan untuk di minggu pertama dulu.
Dan nanti aku setiap minggunya bakal update untuk evaluasi di minggu sebelumnya dan untuk budgeting di minggu setelahnya ya. Nah, ini part yang paling menyenangkan di awal bulan. Apalagi kalau bukan saatnya gajian, kita mau cash stuffing, masukkan uang ke dompet pintar atau dompet budgetingnya ke kategori masing-masing sesuai dengan jumlah yang sudah kita budgetkan sebelumnya. Nah, ini untuk dompet budgeting bulanan aku ya. Langsung aja ya uangnya kita masukkan ke setiap kategorinya. Nah, kalau gajian kayak gini tuh kalau dimasukkan ke dalam rekening aja berasanya banyak banget ya uangnya. Tapi setelah kita ambil semua, lanjut kita pos-poskan ke setiap kategorinya, itu ternyata sebenarnya uangnya nggak ada alias sudah dipos-poskan ke kategorinya masing-masing. Nah, dulu nih aku sebelum kenal budgeting, pokoknya uangnya di rekening aja ya, berasanya masih banyak aja ya, butuh ambil bayar, butuh apa tinggal di payment, padahal kita nggak tahu nih itu tuh sebenarnya apa aja sih yang belum kita bayarkan kebutuhan dalam sebulan itu. Akhirnya apa? Sebelum akhir bulan, uangnya sudah ludes nggak tahu kemana. Dan nggak pernah dicatat pengeluarannya. Kebutuhan wajibnya belum terbayarkan semua. Akhirnya kemana lagi cari uangnya kalau enggak larinya ke hutang ya. Nah, kalau udah dipos-poskan seperti ini, asalkan kita komit nggak ganggu ke pos-pos yang lainnya, insya Allah keuangan akan lancar jaya sampai akhir bulan ya. Minimal nggak menambah hutang, plusnya kita bisa nabung di akhir bulan. Nah, di dompet budgeting bulanan aku ini, aku masukkan sekalian untuk yang kebutuhan wajib dan yang variable expenses ya. Emang khusus untuk budget sebulannya. Nah, nanti untuk isi dompet budgeting mingguan aku ambilin nih dari kategori-kategori di variable expensesnya. Jadi kalau dompet budgeting ini sudah terisi tuh agak sedikit tenang ya, walaupun nggak bertahan lama ya. Karena sebentar lagi yang wajib-wajib pasti akan langsung kosong di awal-awal bulan. Nah, buat teman-teman yang pemula atau bahkan yang baru mau belajar budgeting, sebenarnya nggak harus pakai dompet budgeting seperti ini ya. Bisa menggunakan amplop biasa yang nantinya bakal ditulis untuk kategori-kategorinya apa aja yang teman-teman butuhkan. Jadi jangan jadikan dompet ini alasan buat teman-teman memulai budgeting ya. Mulai dari perlengkapan yang ada di rumah aja, teman-teman bisa manfaatkan untuk perlengkapan budgetingnya. Tapi kalau teman-teman ada rezeki lebih atau mungkin ada budget tersendiri, teman-teman bisa samaan nanti dompet budgetingnya sama aku. Nanti linknya aku sematkan di description box ya. Nah, ini alhamdulillah udah selesai untuk isi dompet budgeting bulanan aku. Happy mama itu lihat uang tertata rapih di dompet budgetingnya ya. Walaupun sementara aja, cuman lewat aja sebentar, nggak apa-apa. Yang penting happy ya. Nah, lanjut aja, nggak apa-apa ya videonya agak sedikit panjang. Aku mau cash stuffing untuk di dompet budgeting atau binder budgeting mingguan aku. Nah, di minggu pertama ini aku budgetkan di Rp1.450.000 untuk satu minggu pertama. Nah, ini udah aku siapkan uangnya di sini setelah aku ambil dari setiap posnya. Tinggal kita masukkan aja ke setiap kategorinya ya. Ini aku pakai metode cash envelope. Kurang lebihnya sama ya, cara memasukkan uangnya sama yang tadi di dompet budgeting bulanannya, cuman ini beda media budgetingnya aja. Nah, aku spill sedikit deh di sini untuk nominalnya karena tadi di depan gak aku sebutkan ya nominalnya. Jadi untuk di kategori groceries aku budgetkan Rp400.000, untuk food Rp200.000. Nah, ini untuk kebutuhan anak aku budgetkan di minggu pertama ini ada Rp100.000. Untuk kebutuhan Pak suami aku budgetkan Rp200.000. Lanjut untuk pegangan istri, di sini aku budgetkan Rp100.000 juga untuk di minggu pertamanya. Lanjut untuk listrik ini nanti aku budgetkan di minggu pertama langsung di Rp250.000 ya. Karena setiap 10 hari aku menghabiskan pulsanya itu Rp100.000. Nah, biasanya di awal bulan itu aku langsung belikan di Rp200.000 ya. Lanjut untuk gas dan air mineral, ini aku budgetkan Rp50.000. Untuk beras aku budgetkan Rp100.000. Lanjut untuk yang terakhir ada di dana darurat aku
aku budgetkan di Rp50.000. Nah, alhamdulillah sudah selesai untuk budgeting dan cash stuffing untuk di bulan Oktober 2024 ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.